G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo adik-adik, selamat Hari Minggu. Hai Kak Frans. Hai Kak Nadia. Apa kabarnya nih? Wah, Kak Frans sih baik sekali. Kak Frans sudah siap untuk ibadah. Wah. Kalau Kak Nadia gimana? Kak Nadia juga udah siap dan semangat untuk ibadah. Wah, mantap. Kalau adik-adik? Wah, mantap. betul. Udah pada Bagus. siap dan semangat ya? Betul sekali. Ya, kita bersyukur sekali ya. Hari ini kita bisa kembali beribadah. Kita mau mulai ibadah kita dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita sama-sama mau memuji Tuhan kita yang besar. Chu Ni Zhen Wei Da. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami bisa kembali beribadah kepadamu kepadamu ya Tuhan.
Tuhan, tolong pimpin kami, supaya kami punya hati yang sungguh-sungguh mau memujimu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena dia, Ya, tahu nggak, ada satu pribadi loh, dia itu tidak hanya menyelamatkan kita, tapi dia juga hidup di dalam kita. Kira-kira siapa? oh, aku tahu nih Kak Frans. Siapa? Tuhan Yesus. Wah, benar sekali. Tahu nggak, karena dia, kalau Kak Frans dengar kata Yesus tuh, dalam hati Kak Frans loh kayak dengar kata yes gitu loh, kayak Yesus yes gitu, kayak lagunya itu loh, Yesus yes. Tahu kan? Tahu. Nah, Kak Frans mau ngajak adik-adik di rumah dan juga Kak Nadia, kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Yesus yes. Aku memuji Tuhan yang hidup dalamku, Anak Allah yang penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus yes. Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Yes. Sekali lagi dari awal. Aku memuji Tuhan yang hidup dalamku, Anak Allah yang penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Yes. Wah, Tuhan Yesus memang luar biasa ya Kak Frans. Iya, sangat luar biasa. Hanya Dialah yang bisa menghapus dosa kita Betul. dan menyelamatkan jiwa kita. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk nyanyikan lagu Dosa Dapat Dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah Sang Penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah Sang Penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau dengarkan dulu nih teman-teman kita yang akan membacakan ayat firman Tuhan. Yuk kita dengar. Ibrani pasal 11 ayat 28. Karena iman
Maka Musa mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Hebrew chapter 11 verse 28. By faith, Moses kept the Passover and the application of blood, so that the destroyer of the firstborn will not touch the firstborn of Israel. 希伯来书第11章第28节，他因着信就守逾越节，行杀血的礼，免得那灭长子的临近以色列人。 Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan siapkan Tuhan siapkan hati kami, hati kami, telinga kami, telinga kami untuk mau mendengar firman Tuhan, firman Tuhan, agar kami agar kami dapat mengerti dan boleh melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Yuk kita potong buahnya yuk. Ayo. Kita cuci buahnya dulu. Cuci aja biar nggak begitu sakit. Gimana? Kalian kenapa? Chelsea kenapa? Hah? Kamu cari handy plus mana? Kapas mana kapas? Kapas. Darahnya banyak. Kapas mana kapas? Sini. Oke, kita di sana aja deh. Kakak lukain. Oke. Nih, kakak minta handy plusnya. Pelan-pelan Kak, sakit Oke. Oke. Kenapa? Tangannya kenapa? Tadi kena naga Kak, pas mau potong kena pisau. Oh gitu. Aduh, nggak apa-apa deh, bisa sembuh kok. Ih Kak, ngeri ya, tadi darahnya Chelsea banyak banget. Darahku bisa habis nggak ya? Sakit Darahmu habis? Ya enggak lah, itu kan lukanya kecil kayak gitu. Nah, kecuali ditulah 10 ya. Itu benar-benar darah kambing dan domba itu sampai habis loh. Serem ya Kak. Betul, ada bau amis. Karena banyak darah kan, darahnya sampai habis. Nah, kalian mau dengar nggak cerita tentang tulah ke-10? Mau dong. Jadi ceritanya itu kayak gini. Aku akan menjatuhkan satu bencana lagi atas Raja Mesir dan rakyatnya. Sesudah itu, ia akan melepas kamu pergi.
bahkan kamu semua akan diusirnya dari sini. Sebab itu berbicaralah dengan bangsa Israel. Suruhlah mereka minta perhiasan emas dan perak dari tetangga mereka. Kalian lagi. Beginilah firman Tuhan. Kira-kira waktu tengah malam, aku akan berjalan menjelajahi tanah Mesir. Semua anak laki-laki sulung di Mesir akan mati, termasuk anak raja Mesir dan juga anak dari hamba perempuan yang menggiling gandum. Bahkan setiap ternak yang sulung juga akan mati. Di seluruh negeri Mesir akan terdengar ratapan yang sangat kuat, seperti yang belum pernah terjadi dan tak akan terjadi lagi. Tetapi bangsa Israel, baik manusia maupun ternaknya, tidak akan diganggu. Maka kamu akan tahu bahwa aku Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Apa-apaan ini? Sudah jelas, saya tidak akan membiarkan bangsa Israel pergi. Sudah jelas, tidak, tidak. Semua pejabat tuanku akan datang di depan saya dan meminta saya dan bangsa Israel untuk pergi dari negeri ini. Sesudah itu, kami akan pergi. Musa, bulan ini menjadi bulan pertama dari tahun penanggalanmu. Sampaikanlah perintah ini kepada seluruh umat Israel. Pada tanggal 10 bulan ini, setiap orang laki-laki harus memotong seekor anak domba untuk dimakan bersama keluarganya. Kalau anggota keluarga itu terlalu sedikit untuk menghabiskan seekor anak domba, maka keluarga itu dan tangganya yang terdekat boleh bersama-sama makan anak domba itu. Anak domba itu harus dibagi menurut jumlah orang yang makan. Kamu boleh memilih domba atau kambing, tetapi harus yang jantan, berumur 1 tahun dan tidak ada cacatnya. Kamu harus menyimpannya sampai tanggal 14. Pada hari itu, sorenya, seluruh umat Israel harus memotong anak domba itu. Sedikit darahnya harus dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu rumah tempat mereka memakannya. Malam itu juga dagingnya harus dipanggang dan dimakan dengan sayur pahit dan roti tidak beragi. Anak domba itu harus dipanggang seluruhnya, lengkap dengan kepalanya, kakinya, dan isi perutnya. Makanlah daging yang sudah dipanggang itu. Jangan ada yang dimakan mentah atau direbus. Jangan tinggalkan sedikit pun dari daging itu sampai pagi. Kalau ada sisanya, harus dibakar sampai habis. Pada waktu kamu makan, harus sudah berpakaian lengkap untuk perjalanan, dengan sandal di kaki dan tongkat di tangan. Kamu harus makan cepat-cepat. Itulah perayaan Paskah untuk menghormati aku, Tuhan. Pada malam itu, aku akan menjelajahi seluruh tanah Mesir dan membunuh setiap anak laki-laki yang sulung, baik manusia maupun hewan. Aku akan menghukum semua ilah di Mesir, karena akulah Tuhan. Darah yang ada pada pintu rumahmu akan menjadi tanda dari rumah-rumah tempat tinggalmu. Kalau aku melihat darah itu, kamu kulewati dan tidak kubinasakan pada waktu aku menghukum Mesir. Hari itu harus kamu peringati sebagai hari raya bagi Tuhan. Untuk seterusnya, hari itu harus kamu rayakan setiap tahun.
Anakku. Kalian, kenapa kalian pergi? Pergilah dari negeriku. Bawa seluruh orang Israel beserta seluruh hartanya, seluruh ternak-ternak kalian, lembu sapi, kambing domba, ataupun semua anak-anak kalian. Tinggalkan negeriku. Pergilah seperti yang kalian inginkan memuja Allah kalian. Tapi mintakan juga berkat untukku. Anakku. Nah, jadi gitu cerita tentang tulah ke-10. Ada pencurahan darah di Goshen, tempat orang Israel tinggal. Maka maut itu lewat. Nggak ada anak sulung, nggak ada ternak sulung mereka yang mati. Tapi beda banget dengan di Mesir kan. Ternak sulungnya mati, anak sulungnya mati. Banyak tangisan. Bisa ya Kak, muka Chelsea aja kecil ini udah sakit banget, apalagi di seluruh Mesir anak sulung mati. Dengar tangisan. Ya Kak, Chelsea juga harus bersyukur darahnya Chelsea juga dikit aja, sedangkan orang Mesir itu di hati dan kehilangan anak sulungnya. Iya, mereka lukanya di hati yang sangat dalam karena kehilangan anak sulung, kehilangan ternak sulung mereka. Nah, ini tuh adalah hukuman bagi Fir'aun karena dia nggak mau taat sama perintah Tuhan, nggak mau dengerin kata Harun sama Musa, maka Tuhan menghukum Fir'aun dan seluruh bangsa Mesir. Heran ya Kak, mengapa harus curahkan darah dulu baru dilindungi ya? Mereka harus sembelih anak domba atau kambing jantan yang tidak bercacat, lalu darahnya harus dioleskan di ambang pintu, ke tiang-tiang pintu dan ambang pintu. Kenapa ya? Lalu mengapa orang Israel juga harus panggang dagingnya, habis itu makan bersama roti yang tidak beragi dan dengan sayur pahit? Nah, pertanyaan kalian berdua bagus. Kenapa ya? Karena bangsa Israel itu taat sama perintah Tuhan. Di Keluaran pasal 12 ayat 28 itu mencatat mereka langsung melakukan perintah dari Tuhan. Meskipun awalnya mereka nggak tahu kenapa ya mereka harus melakukan ini, kenapa mereka harus melakukan itu. Tapi akhirnya mereka tahu, oh ternyata ada darah yang harus dicurahkan untuk menyelamatkan mereka dari maut. Nah, ini namanya Paskah. Mereka mengingat bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, Paskah nih kakak ada tuliskan. Paskah bagi bangsa Israel itu seperti dirayakan, artinya bulan pertama dari tahun baru. Nah, kalau di kalender kita sekarang adalah sekitar bulan Maret atau bulan April. Hebat ya Kak, mereka terus merayakan Paskah dan mereka terus mengingat Tuhan yang menyelamatkan mereka agar tidak mati. Betul. Nah, kita juga sama loh. Kenyataannya darah yang dioleskan di ambang pintu, darah anak domba dan kambing jantan itu menggambarkan suatu karya yang indah, karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Dia itu anak domba Allah yang rela mati mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia-manusia yang berdosa. Nah, kakak mau ajak kalian baca baca ayat Alkitab di Yesaya pasal 53 ayat 7. Siapa yang mau baca? Chelsea atau Tata? Chelsea. Oke, Chelsea yang baca.
Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ya, Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, pengorbanan ini hanya terjadi sekali saja untuk selama-lamanya. Nah, kakak mau ajak kalian bacakan 2 ayat. Yang pertama ada di Ibrani pasal 9 ayat 28. Sekarang giliran Tata. Ini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, yang kedua, kakak baca di Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 14. Kakak yang baca sekarang. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, di sini ada kata satu korban saja cukup untuk menghapus semua dosa. Nah, kira-kira satu korban ini siapa ya? Nggak tahu. Satu korban ini adalah Yesus Kristus. Iya, Kak. Betul, dia yang rela mati mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, Chelsea kan sudah luka nih. Kira-kira Chelsea bisa menyelami enggak sih betapa sakitnya Tuhan Yesus itu dipaku? Chelsea mau ingat selalu anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Iya, Tuhan Yesus Kristus. Karena luka jari Chelsea lebih menyelami betapa sakitnya Tuhan Yesus dipaku. Itu adalah pengalaman berharga kan Chelsea kan? Tata mau juga enggak? Gak mau Nggak mau ya? Gak mau lah. Nah, kita mau berdoa. Kakak juga mau doakan jarinya Chelsea supaya cepat sembuh ya. Kita doa ya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami berdoa untuk jari Chelsea yang sakit. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan dunia ini yang terkena COVID. Ampuni kami Tuhan, manusia-manusia yang berdosa. Karena hanya Tuhan saja yang mampu mengampuni, menyelamatkan, dan menyembuhkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kakak mau kasih kalian tugas nih. Kan kalian sudah dengar firman Tuhan. Kalian harus semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menyelamatkan kita manusia-manusia berdosa. Nah, kakak mau kalian itu makin rajin baca Alkitab ya. Kita mau mulai baca dari, misalnya baca dari Perjanjian Baru. Mulai dari Matius, 1 hari 1 pasal aja. Nah, kalian baca setiap hari, lama-lama kalian pasti bisa menyelesaikan satu Alkitab, betul? Nah, setelah baca, kalian tuliskan apa yang kalian dapatkan ya dari yang kalian baca. Kalian tuliskan ayatnya dan kalian tuliskan apa yang bisa kalian aplikasikan. Apa yang Alkitab katakan buat kalian, oke? Oke, kalau gitu kita selesai hari ini. Kita beres-beres ya, kita kembali masuk yuk. Adik-adik, setelah melihat firman Tuhan yang tadi,
kita menyadari bahwa Tuhan menyelamatkan anak sulung orang Israel. Nah, orang Israel taat dengan Tuhan loh. Mereka menyembelih domba yang sulung dan darahnya dibubuhkan di pintu rumah mereka. Dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kita tidak perlu seperti itu lagi loh adik-adik. Karena Tuhan sudah menghapus dosa kita. Tuhan sudah mati di kayu salib karena Yesus juru selamat kita. Tapi dengan variasi ya, variasinya adalah bait pertama yang nyanyi adalah yang cewek, ya berarti ikutkan Nadia. Terus setelah itu diikuti yang cowok. Habis itu cewek lagi, cowok lagi, dan sama-sama. Kita coba ya, nyanyikan 2 kali lagi. Siap-siap. Adik-adik, sebagai ucapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan. Memberikan persembahan bisa dengan 2 cara. Yang pertama, adik-adik siapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop, minta bantuan mama papa untuk antarkan ke kantor gereja. Atau yang kedua, adik-adik boleh minta bantuan papa mama untuk boleh transfer ke rekening bank gereja dan memberikan angka 11 di belakang nominalnya. Nah, dan jangan lupa untuk kerjakan aktivitas yang ada di buletin. Buletinnya sudah dikirimkan ke WA Papa dan Mama. Oh ya, jangan lupa untuk pantengin terus, lihat terus WA-nya. Karena nanti kakak-kakak mau mengajak adik-adik untuk ketemu nih lewat Zoom meetings. Oh iya Kak Nadia. Kenapa nih? Kita mau ucapkan selamat dulu nih. Karena adik-adik kita naik kelas. Selamat ya adik-adik, sudah naik kelas. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami, dan setelah itu ada Bu Maria yang akan memberikan doa berkat. Mari kita berlutut, kita mau sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Akan kesalahan kami. Seperti kami juga. Seperti kami juga. Mengampuni orang. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, anak-anak, Ibu akan pimpin doa berkat. Mari, lipat tangan dan mata ditutup. Semoga kekayaan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang oleh darahnya anak-anak beroleh penebusan dan pengampunan dosa, melimpahkan segala hikmat dan pengertian tentang keselamatan Tuhan kepada anak-anak. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Oke, bye-bye semuanya.